Selamat datang di podcast Orang Kita. Kita sedang dalam masa-masa penting kepemimpinan NTT. Kita sedang mempersiapkan diri untuk memilih dan memilah siapa kandidat gubernur, kandidat wakil gubernur, kandidat bupati, wakil bupati, wali kota, dan calon wali kota kita. Hanya mereka-mereka yang terbaiklah yang akan kita pastikan lolos dalam pilkada dan kemudian memimpin kita sebagai masyarakat Provinsi NTT, memimpin kita sebagai masyarakat Kabupaten Nagakeo misalnya, atau Kabupaten Ende, atau Kabupaten Manggarai, dan seterusnya, dan seterusnya. Kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh NTT? Apakah yang pintar banget, yang IQ-nya bagus, ataukah yang cukup memiliki emotional quotient, EQ, atau bahkan mungkin yang lebih dari segalanya harus memiliki SQ yang tinggi, spiritual quotient yang bagus. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian kita. Kita tidak boleh memilih kucing dalam karung. Kita harus dengarkan percakapan mereka, apa diksi-diksi yang mereka pakai, pilihan-pilihan kebijakan apa yang mereka ambil. Dan itu bisa kita maknai jika kita memahami apa itu pemimpin, siapa yang masuk kategori sebagai leaders. Karena kita sebagai followers pada akhirnya harus memahami siapa yang akan memimpin dan menuntun kita. Kita beruntung hari ini, di sore hari ini, hadir di studio podcast Orang Kita Bapak Dr. Randus Robert Rero MM, seorang praktisi Widya Suara dari Pemprov NTT yang selama lebih dari 30 tahun mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara dan di 20 tahun terakhir sebagai Widya Suara. Untuk yang belum tahu, Widya Suara adalah jabatan dalam aparatur sipil negara yang khusus membaktikan diri mengajar, mendidik ASN, aparatur sipil negara. Dan Bapak Dr. Randus Robert Rero adalah kelahiran Nangaroro 10 November 1955. Beliau lulus SD dan SMP di Kota Nangaroro, kemudian menghabiskan pendidikan tingkat akhirnya di Kota Ende, kota pelajar kita di Flores, dan kemudian lanjutkan studi ke Universitas Hasanuddin di Makassar. Kemudian menjadi pegawai negeri dan kemudian melanjutkan studi di S2 di Widya Mandira Kupang. Di tengah-tengah sebagai Widya Suara, beliau juga sempat mengambil akta 4 dari Victoria University di Melbourne atas dukungan scholarship dari AusAid. Dan kita bersyukur beliau juga penulis buku Cara Jitu Mengubah Mindset Menghadapi Tantangan Global. Perpaduan IQ, EQ, SQ. Selamat sore, Bapak Robert. Selamat sore, Pak Ferdi. Perlu disampaikan, Bapak Robert sedang berada di Jakarta untuk sebuah urusan yang luar biasa bagus. Kemarin baru saja acara pesta nikah anak Pavon dan Evi di Gereja Cideng, dan kemudian pestanya di Makobrimob berlangsung lancar. Bapak Robert Rero ini adalah adik dari ayah kandungnya Pavon atau Martin. Bapak Robert, selamat datang di studio podcast Orang Kita. Terima kasih, selamat sore. Mindset. Ya. Atau sebelum masuk ke buku Bapak, kami ingin Bapak sedikit tadi mungkin perkenalan saya kepada pemirsa podcast Orang belum lengkap ya. Ya. Seorang Dr. Randus Robert Rero, orang Nangaroro, kemudian ke Pemprov NTT. Pasti ada hal-hal penting yang perlu publik tahu nih sebelum nanti kita ngomong banyak tentang mindset dan lain-lain. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Dalam perjalanan karir, saya mengawali dari Provinsi Timur Timur yang pada saat itu masih bergabung dengan NKRI. Tapi ketika terjadi jejak pendapat, maka Timur Timur harus lepas dari Indonesia dan saya kembali ke Nusa Tenggara Timur, berkarya di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur di biro organisasi. Dan setelah itu saya merasa bahwa passion saya, artinya mungkin saya lebih bergairah itu untuk ke bidang pendidikan. Maka saya melamar untuk menjadi Widya Suara. Dan dalam perjalanan itu,
Saya tetap fokus ke situ, walaupun pada saat zamannya Pak almarhum Frans Tamburraya gubernur, saya ditawarkan untuk kembali ke struktural, untuk menduduki pada salah satu jabatan eselon 2. Tapi saya mengatakan saya lebih fokus ke profesi yang saya pilih. Gitu. Bapak menolak menjadi pejabat struktural? Saya karena menolak. banyak kenyamanan di sana, Pak. Dapat mobil, dapat macam-macam. Tapi saya mohon maaf, saya tidak melihat itunya Pak Fedi. Saya lebih melihat tentang panggilan, pilihan saya gitu. Karena pilihan itu adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu kita jalani. Apakah pilihan itu berkaitan juga dengan mindset yang Bapak miliki? Bahwa perlu ada seorang yang membimbing para ASN kita agar punya pandangan yang tepat, agar mereka sebagai pengabdi negara, pemersatu bangsa, punya hal-hal yang wajib diperhatikan oleh mereka. Seperti itu kan? Saya kira seperti itu Pak Ferdi. Jadi niat saya artinya kalau saya berperan di Widya Suara ini, kata lain kan sebagai gurunya pemerintah. Segala pengetahuan, segala macam keterampilan, kompetensi, kita bisa menanamkan mereka di forum itu. Itu salah satu bentuk bahwa perhatian kita untuk pengabdian kepada tanah kelahiran kita Nusa Tenggara Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Seperti itu. Lalu Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai Widya Suara menulis buku. Saya menulis beberapa buku, tetapi buku yang sangat diterima adalah mindset ini. Cara jitu mengubah mindset. Kenapa saya menulis buku ini? Itu karena saya melihat itu bahwa persoalan kita yang terjadi adalah perubahan mindset ini yang sangat penting. Pendidikan kita, saya lihat daripada sudut pendidikan sangat luar biasa. Ya, ini tapi ternyata dalam perjalanan ketika saya menulis buku ini bahwa dukungan tentang intelektual atau kita sebut dengan intellectual quotient, kecerdasan IQ otak kiri ini, itu dalam berbagai penelitian termasuk baik Daniel Goleman, Stephen Covey, ternyata itu kontribusi cuma 12%. 80%, 88% bukan di situ. Maka saya menulis buku itu dengan pengembangan tentang emotional quotient-nya, kecerdasan otak kanan, dan juga kecerdasan otak ketiga. Kadang-kadang orang bertanya otak ketiga ada di mana ini? Ini berkaitan dengan masalah spiritual quotient. Dan buku ini sangat memberikan kontribusi untuk para aparatur. Dan mereka membaca itu, ya paling tidak kita mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pelayanan seperti itu. Pak Robert, sebelum kita nanti masuk lebih jauh tentang IQ, EQ, dan SQ, yang akan kita bedah lebih khusus karena ini penting sekali menurut saya, mindset. Sering banget orang ngomong, itu mindsetnya belum berubah tuh, ini perlu. Jadi jadi cenderung orang jadi latah mengucapkan mindset tanpa pernah tahu apa sebenarnya definisi yang paling pas dari mindset. Seperangkat alat pikirkah, seperangkat cara berpikirkah, atau seperangkat metode berpikirkah? Bapak. Jadi kalau berangkat bicara mindset, memang banyak orang berbicara tentang itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya, kalau kita mau katakan sebagai inti daripada mindset ini apa sebenarnya? Ini kan perubahan. Sering orang katakan, para tokoh-tokoh besar dunia sering mengatakan, change your mind. If you don't change, you will die. Berubahlah cara berpikirmu, kalau engkau tidak berubah, maka engkau akan mati. Mati di sini tidak diterjemahkan bahwa jiwa berpisah dari tubuh. Tapi ketika kita tidak berubah, orang yang semakin sukses, semakin maju, kita tertinggal. Maka disitulah kita didefinisikan sebagai orang yang sudah mati. Tidak bisa berkampanye menunggu mati hidupnya ini. Gitu. Dengan demikian, ketika bicara orang perubahan mindset, apa yang mau dirubah? Orang menyatakan itu mudah, tapi apa yang mau dirubah? Bicara perubahan mindset, yang cuma satu kata. Intinya adalah change your habit. Rubahlah kebiasaanmu itu. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang buruk-buruk itu dirubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hal yang contoh, malas belajar. Anda harus rajin belajar. Anda malas bekerja, rajin bekerja. Anda lebih suka waktunya untuk tidur, tapi gunakan waktu lebih banyak untuk bekerja ketimbang untuk tidur. Dan seterusnya. Jadi merubah kepada hal yang lebih positif, yang lebih mau sukses dan maju. Jadi mindset pertama-tama dilakukan dengan perubahan habit, kebiasaan ini. Kebiasaan ini perlu dilatih dengan hal-hal kecil. Betul. Atau dalam sebuah buku disebut atomic habit. Hal yang sangat atomik, sangat kecil. Misalnya bangun pagi, kalau bagusnya jam 5 pagi. Karena di jam-jam pagi itu
dikatakan waktu yang paling pas untuk merenung, memikirkan apa yang dilakukan hari itu, seperti itu? Betul. Juga hal lain, umpama sekarang kita mohon maaf, artinya banyak orang orientasi bekerja itu orientasinya uang. Oke. Memang kita butuh uang, tapi uang itu tidak segala-galanya. Uang itu merupakan ikutan daripada pekerjaan yang kita kerjakan itu. Mencintai pekerjaan itu, uang itu otomatis akan mengikuti. Tapi kalau mindset kita bekerja di orientasi maka dengan uang, maka segala sesuatu harapan itu akan sulit untuk kita capai, Pak Ferdi. Oke, saya masuk ke judul lagi nih. Iya. Cara jitu mengubah mindset menghadapi tantangan global. Ya. Sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Robert berkait dengan tantangan global kita hari ini apa, Pak? Tantangan yang paling nyata yang kita alami, perspektif Bapak sehingga Bapak punya, ini loh cara jitunya. Oke, terima kasih Pak Firdi. Jadi kita sekarang di dunia kita, mohon maaf ya, ini kita lebih banyak orientasi kita pada dunia pendidikan, intelektual. Kita bangga sebagai seorang sarjana dengan serata S1, S2 dan seterusnya. Tapi kita keliru bahwa kita membutuhkan pendidikan, ya intelektual. Tapi penelitian banyak yang dilakukan bahwa kontribusi intellectual quotient itu hanya maksimal cuma 20%, tidak lebih dari itu. Sedangkan kecerdasan lain lebih penting, itu kadang-kadang kita tinggalkan. Suatu contoh, kecerdasan di emotional quotient. Ini kan bersentuhan dengan potensi-potensi dalam diri kita yang perlu kita kembangkan. Umpama contoh, anak kita senang main bola, tapi orang tua memaksa untuk harus siang malam harus tidur sebuku. Ya. Padahal kalau mengembangkan potensi dia ke depan, skillnya dia itu harus kita tingkatkan. Ya. Kita lihat orang hebat-hebat dunia ini kan bukan intelektual quotient, Pak Firdi. Tapi kalau Bapak ngomong begini, itu orang jadi malas belajar, Pak. Iya, artinya belajar itu butuh, tetapi ini tidak menjadi satu-satu yang terpenting. Pengembangan skill, keterampilan, ya. Emotional quotient ini sangat penting. Maka anak-anak dari sekarang itu lebih banyak kita pengembang ke bidang itu. Oke, Pak Robert, saya potong dulu. Iya. Bapak tadi berkali-kali menyebutkan tadi intellectual quotient tidak lebih penting dari emotional quotient, juga tidak lebih penting dari spiritual quotient. Sebenarnya apa sih beda tiga-tiga ini? Saya kadang-kadang bingung, Pak. Dalam praktek sehari-hari ini, saya ini orang yang fokus pada otak kiri saja kah, di mana mungkin nilai saya bagus, tapi kemudian dalam pergaulan saya oke-oke juga. Apakah di situ emotional quotient saya bagus, tapi di sisi lain spiritual quotient, saya dengan Tuhan oke-oke juga. Apakah seperti itu, atau jangan-jangan ada yang kebalikan juga, Pak, dalam kehidupan sehari? Dia sukses-sukses aja tuh, bengal-bengal aja, jarang ke gereja, hidup di pergaulan, dia nggak peduli sama orang, dia sukses juga. Iya. Seperti itu. Jadi intelektual ini kita katakan bukan tidak penting, ini penting. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini tidak menjadi terpenting dari ketiga kecerdasan itu. Kita lihat orang hebat-hebat ini. Ya, contoh kita sekarang, pemain bola dunia sekarang yang terkenal, Ronaldo. Ya. Kalau Pak Ferdi, kalau tidak salah kita dengar tuh gaji satu hari hampir 9 M. Cristiano Ronaldo. 9 M per hari. Kita bandingkan dengan para guru besar kita, profesor doktor, gaji kita ini itu per bulan tidak ada yang sampai segitu, Pak. Itu salah satu contoh bahwa intelektual ini tidak segala-galanya dari itu. Dengan demikian intelektualnya hanya bersifat logika. Tapi kan seorang Ronaldo menggunakan kecerdasan intelektualnya untuk mengecoh lawan dalam bermain bola. Itu sudah mengarah kepada keterampilan. Skill. Skillnya dia, bukan masalah di intelektualnya. Valentino Rossi seorang pembalap hebat di MotoGP. Bukan IQ yang dia pakai, tapi emotional quotient, kecerdasan situ dia pakai. Gitu. Tetapi dia dari dua ini, intelektual dan emotional quotient, akan menjadi tidak berarti kalau pondasi itu tidak kuat. Kembali lagi ini spiritual quotient. Tapi kan spiritual quotient tuh orang bilang antara ada dan tiada, Pak. Dia susah diukuri. Ketika kita rajin ke gereja, rajin sholat, belum tentu spiritual quotient kita keren. Bagaimana Pak Robert bisa menjawab pertanyaan itu? Jadi kecerdasan kita akan yang ilahiyah, yang spiritual, yang transcendental yang hal yang setelah mati. Itu kan hal yang susah diukur, Pak. Bagaimana mengukur seorang punya SQ bagus? Apakah dengan cukup dia setiap minggu wajib ke gereja, atau ketika Natal, Paskah dan lain-lain dia berpuasa, bertobat, Pak Robert? Baik, ke gereja, mohon maaf, ke gereja rajin
berdoa rajin, tidak menjadi ukuran bahwa dia punya spiritual bagus, Pak. Tapi bagaimana tindakan bahwa dia punya spiritual bagus? Ini saya mengatakan begini, karena ketika bicara spiritual jangan pakai logika, Pak Ferdi. Kalau pakai logika tidak ketemu. Jangan berbicara Tuhan pakai logika, IQ nggak ketemu. Tapi pakai spiritual question. Saya mau contoh, Pak Ferdi. Sekarang ketika bicara, saya pakai matematika nih. 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 tambah 3 ya sama dengan 5 kan? Tapi ke 5 bagi 5.000 matematika juga akan sulit akan menghitung itu. Ya dah. Tidak sulit, Pak. Tidak sulit? Matematika hal yang ajak. 2 tambah 3 bagi 5.000 sisa 12. Secara matematika bisa diterima tidak, Pak Ferdi? Secara logika. 2 tambah 3 bagi 5.000 sisa 12. Ya, bisa sih dan dijelaskan pelan-pelan tapi agak butuh waktu. Secara logika nggak bisa dibuktikan. Tapi itu harus menggunakan spiritual question. Gimana spiritual question menjelaskan? Sekarang 2 bagi 3 bagi kali itu untuk menjadi. Ini untuk menjawab ini silakan kita baca di Alkitab. Ketika Injil Matius mengatakan bagaimana ketika Tuhan Yesus memperbanyak roti dan ikan dibagi 5.000 orang laki-laki yang makan, sisa 12 keranjang. Tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Karena tidak terhitung. Secara logiknya nggak bisa diterima. Dan yang kedua ketika saya katakan umpama saya tanya Pak Ferdi. Kan itu saya agak potong, ini agak lucu-lucu, Pak. Sebenarnya waktu itu nih Pak, dalam peristiwa Yesus beri makan 5.000 orang nih Pak Robert. Sebenarnya orang-orang murid-murid itu, orang-orang yang datang, mereka tuh punya banyak roti di dalam tasnya. Hanya nggak mau keluarin, takut sebelah nggak punya. Jadi Tuhan Yesus tuh tinggal gampangnya aja, ini bercandanya gitu. Lanjut aja. Tapi ini kan kita pijakan spiritual. Siap, baik. Ya, toh Pak, masih banyak contoh spiritual, contoh yang lain. Jadi 2 tambah 3 bagi 5.000 sisa 12. Tidak masuk akal. Panggil ahli matematika dari manapun nggak bisa menjawab itu. Tapi Matius membuktikan itu. Terus yang kedua, kita bicara tentang spiritual question. Ya, ketika saya tanya Pak Ferdi, Pak Ferdi sebagai seorang yang punya spiritual, apakah Tuhan itu baik? Ini pakai logika. Saya jangan kalian Tuhan, semua orang saya anggap baik. Anggap baik. Bukan hanya Tuhan. Iya. Nah, sekarang saya tanya Tuhan ini. Kan bicara spiritual, bicara Tuhan. Apakah Tuhan itu baik? Baik. Secara logika nih. Logika. Pak Ferdi tolong buktikan saya bahwa Tuhan itu baik sama Pak Ferdi. Secara logika. Karena dalam logika saya punya pandangan bahwa alam semesta ini dihadirkan oleh yang kuasa, yang ilahi. Dan ketika saya setiap hari mendapatkan hal baik, saya pikir bahwa alam semesta mendukung saya untuk baik, dan berarti dia yang menciptakan baik, saya menjadi baik. Logika dong itu cara berpikir. Logika. Jadi kan kadang saya tanya begini, orang saya katakan bertanya kepada seseorang, dia menjawab Tuhan itu baik. Buktikan baik seperti apa? Ketika saya sakit, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Saya tanya, pada saat itu Tuhan datang beri obat untuk ibu atau untuk bapak dan minum itu sembuh? Tidak, dokter. Loh, kalau dokter itu bukan Tuhan, itu dokter. Nah, itu secara logika, logis. Tapi kan dokter yang diciptakan, dokter itu dihasilkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ada karena Tuhan menciptakan rasio berpikir dan lain-lain. Ini kan ujung punya ujung. Iya. Tapi ini kan bicara Tuhan. Yang dokter itu kan bukan Tuhan, itu manusia. Maka ketika untuk bicara spiritual, jangan menggunakan logika. Saya sering katakan itu. Ketika kita bicara Tuhan pakai logika, maka kita bisa menjadi orang ateis. Maka kita pisahkan, ketika bicara logika, jangan bicara Tuhan. Maka ketika bicara spiritual, kita bicara tentang hal yang sifatnya spiritualitas. Tidak pakai logika. Tapi dalam konteks tadi, Bapak mengatakan bahwa ketika memiliki spiritual question, dia orang yang bertuhan. Punya keyakinan pada Tuhan. Apakah ateis tidak punya spiritual question, Pak? Dalam penulisan-penulisan kita baca, bahwa mereka itu kan ateis. Artinya orang yang tidak meyakini bahwa adanya Tuhan. Dengan demikian bahwa mereka sering pakai logika dan kan tidak bisa dibuktikan. Saya pernah dengar suatu cerita, ada 2 mahasiswa. Satu dari Amerika, satu dari Rusia. Pak. Dan mereka satu itu punya spiritualitas, satu tidak percaya sama Tuhan itu. Jadi yang Amerika, yang Rusia tanya, coba teman tunjukkan saya di mana ada Tuhan. Yang Amerika kan nggak bisa membuktikan, dia seorang Kristen. Dia bilang, oke, kalau mau lihat Tuhan, mari ikut saya. Orang 2 pergi dengan suatu pesawat pribadinya mereka, terbang yang tinggi. Setelah terbang tinggi, dia katakan pada teman yang Rusia itu, silakan Anda loncat dari atas dan lompat ke bawah.
Dan setelah Anda loncat dari bawah, pada saatnya beberapa saat nanti Anda akan ketemu Tuhan itu sendiri. Nah, seperti itu contohnya. Artinya secara logika tidak bisa dibuktikan. Nah, gitu. Ya. Artinya dalam perspektif buku yang saya tulis ini. Ya, ini Pak Robert, saya ini agak sedikit menggugat Bapak nih Pak. Ya. Kalau Bapak katakan bahwa ateis tidak memiliki spiritual quotient, saya agak kurang sepakat Bapak. Oh begitu ya? Kalau dia tidak percaya sama Tuhan itu tidak sama dengan dia tidak memiliki spiritual quotient. Ya. Kesadaran bahwa hal yang hidup setelah mati itu tidak sama dengan kesadaran dia percaya sama Tuhan, Pak. Ya, karena dari kata ateis itu kan orang yang tidak bertuhan, ya toh. Karena ada juga konsep sekarang ini agnostik. Ya. Dia tidak mau beragama. Ya. Karena perangkat agama yang ada sekarang nih, menurut dia membelenggu dirinya untuk memiliki Tuhan yang sejati. Sehingga, gue agnostik, tapi dia punya agama. Dia punya cara pandang bahwa alam semesta ini saya ada karena ada satu yang ilahiyah, satu yang besar, yang transcendental. Artinya bisa juga terjadi seperti itu, Pak. Artinya dia kalau orang beragama itu ibaratnya dia mesti pergi ibadah ke gereja, ke masjid, dia berdoa, dia sholat. Tapi ketika orang ateis kan tidak ke situ. Tapi perbuatan dia itu bisa saja mengarahkan ke sana. Nah, ketika kita bicara antara perbuatan, ya toh, dengan segala sikap yang kita lakukan itu beda. Sikap kita boleh, mohon maaf, kita boleh rajin masuk gereja tiap hari, berdoa setiap waktu. Tapi perbuatan kita tidak punya kasih, sia-sia sebenarnya. Maka lebih banyak kalau umpama dia boleh ateis, tidak bertuhan, tapi tindakan dia baik, perbuatan dia lebih baik, tidak ke gereja, tidak sholat. Mungkin dia lebih diterima Tuhan daripada kita setiap hari masuk ke gereja itu. Bisa saja kan. Karena Tuhan membutuhkan tindakan. Jadi spiritual quotient itu lebih ke aksinya. Aksinya, tindakan. Daripada sekedar doa-doa semata. Doa-doa saja. Karena juga ada istilah ora et labora ya. Iya. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja lah. Baik. Oke, Pak Robert, kita masuk lebih jauh lagi nih. Iya. Tadi dikatakan bahwa IQ sekian persen, EQ sekian persen, dan SQ sekian persen untuk menjadikan seorang itu utuh. Dia memiliki kapasitas, kemudian dia layak menjadi pemimpin. Betul. Atau layak menjadi primus inter pares, orang yang terbaik di antara yang lain. Betul. Atau kan, misalnya kalau di aparatur sipil negara, dia layak menjadi kepala biro, layak menjadi sekjen, layak menjadi sekda. Jangan sampai 3 komponen ini tidak dimiliki hanya karena KTP leceh, hanya karena kedekatan, hanya karena partai politik yang sama. Betul. Dalam praktek kan seperti itu. Betul. Akhirnya ini nggak terpenuhi juga. Maksudnya, buat apa gue punya IQ keren, SQ bagus, gue udah sopan-sopan nih, gue sudah belajar pintar, emotional intelligence saya bagus, saya berusaha ini. Tapi karena tidak punya tanda tangan, tidak punya orang dekat dengan ini, ya kita gagal juga. Artinya teori boleh keren, tapi dalam praktiknya kita menghadapi tantangan-tantangan yang susah kita maknai. Orang-orang yang menggunakan kekuasaan, nepotisme, sehingga mereka menduduki posisi, dan mereka melenggang, bahkan mereka tanpa punya IQ, apalagi SQ. Orang dia pakai nepotisme. Pak Robert? Jadi sekarang harapan kita pemimpin ke depan, leadership. Saya tidak bicara kepala, saya bicara leadership. Karena leadership dan kepala ini beda, gitu. Kalau kepala itu semua orang bisa jadi kepala, tapi tidak semua kepala bisa menjadi seorang leadership. Ya, maka ketika bicara leadership, harapan kita ke depan. Jadi boss versus leader. Ya, harapan kita Pak Ferdi, baik di pemerintah eksekutif maupun legislatif, kita butuh intelektual. Tetapi kalau kita dominan intelektual, kerja kita hanya bersifat matematis, logika. Saya bekerja, saya harus untung. Saya harus kenyang, saya harus duit banyak. Pragmatis. Orang lain miskin bukan urusan saya. Itu logika. Tapi ketika kita sentuhan dengan kita punya spiritual question, dia akan mengatakan, saya bekerja untuk orang susah. Untuk orang yang telah memberikan kepercayaan pada saya. Maka saya makan, boleh kenyang, tetapi jangan sampai saya sampai mabuk. Jangan sampai saya kenyang orang yang lapar. Itu spiritual. Harapan kita artinya membutuhkan figur-figur seperti itu. Kalau mau lebih dasar lagi, saya rela lapar. Yang penting orang lain layani kenyang. Pertanyaan saya, ada tidak figur yang sampai seperti itu? Yang sama ini kita lihat, mohon maaf, saya lihat ini. Banyak pada saat kita muncul pertama, pada saat kampanye, itu kan luar biasa. Janji-janjinya luar biasa gitu.
Setelah jadi. Tapi pada ketika action, ketika jadi, semua janji itu nggak terwujud 100%. Jauh. Maka di sini seorang pemimpin perlu mindfulness. Ya. Jadi perlu ada waktu dia untuk kontemplasi, perenungan. Kira-kira yang saya lakukan dalam 3 bulan sudah bagus atau belum? Kebijakan saya lakukan itu berpihak kepada rakyat atau tidak? Jangan sampai kekayaan saya semakin menumpuk, rakyat saya semakin miskin. Anak-anak sekolah putus sekolah semakin banyak. Ya. Dan yang kedua, harapan kita, seorang pemimpin harus punya komitmen yang kuat. Tapi kadang-kadang, mohon maaf Pak Fedi, komitmen ini pada saat awal komitmen kuat. Dalam perjalanan kadang-kadang tidak konsisten. Apalagi kaitan lagi dengan persisten. Ini kan 3 tahap ini. Komitmen, konsisten, persisten. Ini kita harapkan seorang pemimpin itu supaya bicara Anda dengan tindakan Anda harus sesuai. Jangan sampai rakyat itu dibodohin hanya karena untuk mendapatkan jabatan kita, itu nggak boleh. Nah, rakyat ini perlu dididik untuk mengenali orang-orang yang berakal bulus tadi, Pak, yang berlindung di balik kampanye yang luar biasa, tapi ternyata nihil. Yeah. Rakyat perlu diberikan pemahaman seperti apa ini supaya kenalnya pemimpin-pemimpin yang punya IQ, EQ, dan SQ. Seperti apa, Bapak? Artinya harapan kita, masyarakat kita ini harus betul-betul diberikan pandangan, pikiran. Bahwa memilih orang, kita coba lihat track record-nya dia seperti apa sih. Karena berbicara, semua orang bisa berbicara bagus. Betul. Kampanye janjinya muluk-muluk. Tetapi kebanyakan pada saat action ketika dia jadi, mohon maaf Pak Firdi, pengalaman saya jauh dari harapan. Ya. Ini apa kita ke depan kita masih membutuhkan pemimpin seperti itu. Sering saya katakan, Anda seorang pemimpin, Anda butuh makan. Tetapi jangan sampai Anda sampai mabuk orang yang lapar, itu nggak boleh. Gitu. Antara janji Anda dengan tindakan Anda harus sesuai. Iya. Ini kan kita bicara integritas ini. Betul. Tapi jangan kita bicara integritas ini, bicara Anda hebat, kampanye pada saat kampanye hebat. Tapi pada saat yang Anda jadi, Anda tidak konsisten pembicaraan itu. Maka Anda tidak punya integritas itu, saya katakan. Nah, cara kita menghukum mereka yang suka ngomong keren tapi prakteknya nol gimana, Pak? Dengan tidak memilih lagi di periode berikutnya? Pasti. Kita nggak usah rakyat otomatis ini. Iya, kita bukan apa, ini pada akhirnya kita, kalau kita mau ngomong spiritual lagi, kita ingatkan, kita di dunia ini kerjaan cuma sementara, Pak Firdi. Kalau dalam fase 3 kehidupan manusia, 3 fase ini, kita lahir itu singkat, kita diberikan hidup, dan pada saat itu kita kembali. Segala tindakan kita di dunia ini semua akan kita tinggalkan. Kita akan bertanggung jawab pada Tuhan Maha Kuasa itu. Orang kecil memilih kita katakan Vox Populi, Vox Dei, suara Tuhan. Sejauh mana kita menjalankan itu dengan baik. Karena kebanyakan kita katakan, apakah itu mungkin tekanan dari partai politik dan seterusnya, saya nggak tahu. Tetapi kebanyakan kita lihat, mohon maaf, hampir sebagian besar seperti itu. Ya, itu tadi saya sepakat dengan pandangan Bapak soal itu, tapi praktik yang susah, Pak. Jadi untuk mendapatkan leader-leader yang sesuai harapan Bapak tadi, yang punya kemampuan itu, tapi mereka akan berbenturan dengan situasi kondisi terkini bahwa akan ada cawe-cawe, mereka akhirnya harus bermain proyek misalnya untuk menutup biaya kampanye, biaya pilkada dan lain-lain, sehingga ya kesejahteraan rakyat dikorbankan supaya mengembalikan pundi-pundi yang telah dikeluarkan oleh dia dan timnya dia. Sehingga hal-hal baik yang Bapak sampaikan tadi soal emotional intelligence, emotional quotient, spiritual dan lain-lain itu menjadi gue simpan, gue tahu itu, tapi udah saya simpan dulu di laci deh. Selama 5 tahun ini saya pakai cara yang saya dulu deh, dan supaya apa? Kekuasaan tetap langgeng dan lain-lain. Boleh. Gimana, Pak? Artinya begini Pak Ferdi, ini kita tidak bisa memaksa orang. Ini kan kembali kepada pribadi. Bekerja ini ketika kita menjalankan kepercayaan ini, kita harus ingat baik-baik. Ya, kalau punya spiritualitas yang kuat, prinsip yang kuat, ya, saya yakin bahwa kita bisa menjalankan itu. Kita sebagai manusia makhluk yang tidak sempurna. Ya, kita boleh lakukan itu, tapi jangan sampai persentasenya lebih berat kepada hal-hal yang duniawi. Tapi spiritualitas kita jaga, gitu loh.
Saya sering katakan hidup ini perlu ada balance of life. Keseimbangan. Keseimbangan hidup ini dijaga. Apa aja yang buat seimbang? Saya ada spidol, saya minta sedikit. Ada spidol. Atau ballpoint gitu, saya minta sedikit. Itu saya pinjam sebentar. Boleh Pak? Maaf ya Pak. Nggak apa-apa, aman Pak. Bisa di sini Pak, di ini. Saya nggak tulis, saya hanya contoh saja. Ini sebatang spidol. Ya, ketika spidol ini kalau kita taruh berat sebelah kan dia akan jatuh nih. Tapi ketika kita taruh ada keseimbangan dia tidak jatuh. Ini artinya balance of life. Jasmani kita butuh, spiritual kita butuh. Tetapi jangan kita mengejarkan jasmani lebih berat dan spiritual kecil dia akan jatuh. Gitu. Cara ngimbangin Pak. Ya. Kita kan susah ngukurnya. Aduh, saya ini hari ini lebih banyak jasmani apa lebih banyak rohani nih? Ngukurnya susah Pak. Iya, maka kembali tadi saya katakan perlu ada mindfulness. Perlu ada waktu untuk berkontemplasi gitu. Ya, ketika kita berkontemplasi, kita menelanjangi diri kita, kita melihat semua dari kita, apa kelemahan-kelemahan kita lakukan. Kita bercermin. Kita mau tidak, punya niat tidak, untuk kita melakukan hal yang lebih baik. Ya, kita lebih banyak orientasi pada masyarakat kecil gitu. Saya bayangkan bagaimana ketika saya jadi anggota DPR, yang memilih saya ini orang yang tidak punya pakai sendal. Makan satu hari mungkin satu kali, anaknya tidak bisa sekolah. Tapi ketika memilih saya untuk sudah berada di atas meja yang mewah, pernahkah saya menolong mereka di bawah yang tidak makan itu? Ini yang paling penting. Nurani yang bekerja, bukan logika gitu loh. Nurani itu hadir spiritualitas tadi. Karena kita punya kesadaran, karena ada kontemplasi. Ada kontemplasi, ya, mindfulness, butuh. Ya, jadi contoh Pak Firdy mungkin ada waktu tertentu masuk ke ruang tertentu, cukup di situ kita mulai untuk berintrospeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan? Baiknya di mana, buruknya di mana? Kita masih ada waktu untuk memperbaiki. Oke, Pak Robert. Ini saya juga kadang-kadang heran sih, banyak orang kok pingin jadi bupati, berebut-rebut jadi wakil bupati, berantem, nggak ada duit, dicari-cari duitnya, bayar sana sini. Iya. Aneh saja sih. Di zaman dulu ya, primus inter pares, orang-orang tuh terpilih dengan sendirinya. Karena dia paling menonjol dalam konteks kasih sayangnya bagus, dia ngayomin, dia begitu. Moslaki kan seperti itu ya. Kehadiran Moslaki dalam suku Nagekeo, suku Ende, suku dia adalah orang-orang yang dia kehadiran dia tuh dia menghidupi. Dia punya tanah luas yang tanah itu dibagi-bagikan untuk dikelola. Sehingga dia menjadi pemimpin dengan sendirinya. Betul. Kayak otomatis. Hari-hari ini orang kayak melamar untuk menjadi pemimpin. Ngemis-ngemis, hai pemimpin, pilihlah saya, bla bla bla. Fenomena ini seperti apa Pak Robert melihat? Ya, artinya memang sekarang tidak menutup kemungkinan. Janji muluk-muluk semua. Pilih saya, akan saya lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi setelah dia pilih, kenyataan kebanyakan tidak bisa tunjukkan itu. Itu artinya apa? Janji-janji hanya untuk mendapatkan, sering saya katakan, jangan jadikan rakyat itu hanya sebagai umpan untuk kita mendapatkan sesuatu untuk kepuasan diri kita. Rakyat kita jual, kita mendapatkan kepercayaan, tapi kepercayaan itu kita tidak jalankan dengan baik. Ya, harapan saya Pak Firdy, ke depan ini pemimpin dari tingkat manapun, ya, saya orang kecil. Tapi hati saya, nurani saya berharap hadirlah seorang pemimpin paling tidak yang berpihak kepada rakyat ini. Tapi pemimpin kan itu dilatih atau tidak? Bisa dilatih nggak sih? Bisa biar dia menjadi bupati yang bagus, biar dia bisa menjadi anggota DPR yang peduli sama rakyatnya. Itu bisa dilatih nggak Pak? Atau sudah dengan sendirinya? Kalau dia mah sikapnya rakus ya rakus aja. Memang itu memang agak susah. Kalau untuk latih tidak bisa melatih itu. Paling tidak dari dalam dirinya punya niat, punya nurani tadi saya katakan. Ya tidak. Dan paling tidak dalam diri itu dia ada fokus, ada sedikit figur yang bisa menjadi contoh bagi dia. Contoh kita bicara figur tentang korupsi. Kita bicara korupsi Pak Firdy. Kira-kira figur siapa yang kita menjadi contoh untuk menjadi pijakan kita gitu, supaya kita tidak melakukan itu. Mungkin dulu Pak Firdy pernah dengar salah satu tokoh dari Ujung Pandang di Kejaksaan Agung. Tahu Pak siapa? Burhanuddin Lopa. Burhanuddin Lopa. Coba. Itu artinya salah satu figur yang kita bisa pegang. Oh, saya ingin dalam jabatan saya Burhanuddin Lopa saya menjadi figur yang menjadi saya contoh. Tetapi kadang-kadang kita manusia kan apa? Gampang sekali tergoda. Kepribadian kita tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Spiritualitas kita tidak kuat. Sedikit tadi IQ tadi Pak. Ini kan IQ
ini kan EQ, dan SQ itu ada di mana? SQ kan di hati. Ketika bicara hati, hati yang bagaimana? Ini kan God spot ini. God spot. Ya. Kalau umpama kita punya hati menjadi God spot, pijakan kita semua keputusan pikiran kita bersumber daripada hati nurani yang berpijak pada Yang Maha Kuasa Tuhan itu. Tetapi tidak selamanya bahwa hati ini menjadi God spot. Iya, karena orang menempatkan God spot, di situ sebagai money spot. Iya. Tapi ketika hanya kena ambisi, ya Tuhan bisa bergeser. Maka di sini menjadi siapa? Ini iblis. Ya, yang tinggal di hati. Maka niat kita semua untuk kepentingan diri kita. Mau korupsi di mana, mau kekayaan saya seperti apapun, saya tidak urusnya orang lain yang lapar, miskin dan seterusnya. Menarik Pak Robert. Jadi saya agak kadang-kadang ini rangkaian-rangkaian pilkada, rangkaian pemilu ini, kalau ujung-ujungnya masyarakat kita tidak jadi baik ekonomi, ngapain sebenarnya? Iya. Kita perlu kayak mikir-mikir, ini demokrasi ini mau dibawa kemana sebenarnya? Kalau mau lebih jauh lagi ya. Setuju. Jangan-jangan tidak perlu juga itu semua. Kita ngabisin duit ratusan miliar hanya untuk menghasilkan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Iya. Yang kemudian, ya tadi mereka oke lah, mereka substantif, mereka dipilih, bukan substansi, secara prosedural melalui proses pendaftaran, ikut masuk kertas suara, dipilih, sah, secara prosedural. Tapi ketika dalam prakteknya sebagai pemimpin tidak mencerminkan seorang yang memiliki SQ yang benar, yang oke, sehingga ya udahlah buat dirinya sendiri dan keluarga intinya, orang lain nggak dipedulin, bahkan yang katanya waktu kampanye itu mobil Fortunernya itu dibuka. Kacanya dibuka. Kacanya turun. Itu masa kampanye. Betul. Saat sudah jadi, tutup mati. Bila perlu dikasih kaca gelap. Datang ke masyarakat, buat dulu lipat kaki di tanah juga mau dia. Itu saat kampanye. Saat kampanye. Tapi ketika dia terpilih, dia takut dengan debu. Maka kaca harus naik, AC harus full. Dulu harus di tempat yang terhormat. Perubahan sikap. Ini perubahan sikap hanya karena masalah status. Pertanyaan saya ke pribadi kita, bagaimana kita tidak kuat spiritualitasnya gitu. Strata ini boleh kita butuh, tetapi jangan sampai hanya gara-gara strata kita tinggalkan kita punya integritas diri tadi Pak Ferdi. Saya sering katakan ketika saya di Widaswara, saya mengajar materi itu Pak Ferdi, tentang integritas. Saya tanya kepada peserta, materi ini kurang lebih 9 jam. Di pelatihan? Di kelas ini. Di kelas. Tetapi saya katakan, kalau Anda betul-betul punya niat yang tulus, kita butuh waktu cuma 5 menit. Kita tutup kelas, kita pulang. Saya katakan apa? Itu dibutuhkan cuma 3 huruf saja itu, integritas itu. Apa tuh Pak? 3 huruf tuh? Ya. BTS. BTS. B itu bicara. Bicara. T. Tindakan. Tindakan. S. Sesuai. Maka bicara Anda dengan tindakan Anda harus sesuai. Kalau Anda bisa melakukan itu cukup sudah, nggak perlu macam-macam waktu terpanjang kita belajar, nggak perlu baca buku yang tebal-tebal itu nggak butuh. Tapi persoalan mengapa kita kok studi kadang-kadang itu lama baca itu materi, kita belajar baca itu buku banyak, tapi kok tidak melakukan 3 huruf itu kan sulit. Kenapa? Karena kita punya spiritualitas tidak kuat. Menarik. Ya, saya mengharap ke depan. Saya terima kasih Pak Ferdi sore ini saya diundang. Ke depan ini kan kita akan masuk ke situasi seperti itu. Maka saya berharap kepada figur-figur untuk masuk ke gubernur, ke bupati, wali kota, dan seterusnya. Coba. Bapak punya kandidat yang Bapak rasa SQ-nya bagus? Untuk sementara saya lihat belum terlalu muncul. Bapak berani kasih skor, misalnya saya sebut nama, SQ-nya sekian, beliau berdasarkan percakapan publiknya, berdasarkan diksi-diksi yang ia pakai, berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ia ambil selama menjadi pejabat publik. Kalau boleh, saya melihat track record-nya dulu. Ya, tapi kalau yang masuk baru saya belum bisa ukur itu. Kakak Melki Lakalena misalnya. Melki Lakalena saya belum lihat tindakan-tindakan nyata, tapi dari cerita-cerita dia cukup merayat juga. Cukup merayat. Ya, artinya dia kadang-kadang turun sampai ke bawah. Dia belum bertemu saya dan belum kenal dekat dengan saya. Artinya dengan turun ke bawah, mendengarkan rakyat itu sudah salah satu elemen penting juga. Elemen penting, ya. Dan ini saya bukan mengalami, tapi saya dengar dari cerita. Ya. Yang cukup banyak orang juga yang ngomong itu ya. Ya. Yang kedua, Ansi Lema, kakak Ansi Lema. Saya belum terlalu jauh mengenal dengan baik. Ya. Tetapi
saya tidak mengatakan buruk. Ya. Oke. Tapi ketika di DPR memang ada tindakan-tindakan yang beliau lakukan. Ya. Tapi bagi saya kalau bicara politik, saya tidak bisa, kalau saya bicara Mekila kalian ini bagus sekali, ini kurang bagus, itu kan berarti saya sudah memihak pada pihak tertentu. Jadi tadi saya maksud poin saya paham sih Bapak. Tidak mungkin Bapak saya todong Bapak milih mana kan nggak mungkin. Ini. Tapi harapan saya ketika mereka masuk untuk figur gubernur ini, minimal kamu lihat NTT seperti apa sih. Jangan sampai kita NTT menjadi 3 provinsi yang termiskin di Indonesia di belakang itu terus. Kalau begitu kehadiran kalian apa sih, dongkrak apa yang kalian lakukan? Ini yang penting Pak Firdi. Umpama contoh wali kota Kupang. Sekarang ada wali kota Kupang lagi. Iya, calon. Beberapa figur yang mau maju ini. Ada yang sudah periode pertama sudah maju. Jeffrey Ribu Korea. Ini mau periode kedua lagi. Dengan wakil yang berbeda. Berbeda. Tapi untuk kota Kupang, saya tidak berpihak untuk tim suksesnya Pak Jeffrey. Tapi untuk kota Kupang beliau sudah menunjukkan. Maksud saya figur yang lain juga paling tidak mengikuti jejaknya Pak Firdi itu. Ketika kalian maju paling tidak berbuat kota Kupang menjadi kota yang ini ibu kota provinsi loh. Jangan sampai lampu jalan masih gelap, masyarakat masih kesulitan air minum. Nagekeo Pak. Nagekeo gimana Pak? Toko-toko Nagekeo. Bapak saya pernah dengar ada yang mencoba mengusulkan Bapak untuk maju juga di kandidasi gubernur atau setidaknya pemimpin Nagekeo. Saya pernah beberapa yang bicara ke saya. Saya katakan gini, kalau soal untuk maju bupati, saya adalah guru pemerintah yang ngajar tentang bidang-bidang pemerintahan ini. Tetapi saya tidak punya budget untuk mendukung biaya politik itu. Dan saya sama sekali tidak mau maju kalau umpama saya dibayar oleh pihak ketiga, gitu. Para kontraktor dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika saya terpilih, maka saya sebagai bupati saya tidak akan mampu berbicara karena semua akan dikendalikan oleh orang yang membiayai saya itu. Tersandera. Iya. Maka jangan kita maju kalau kita tidak punya anggaran, lebih jangan. Hanya karena didukung oleh pihak yang ketiga, ketika Anda dalam, Anda tidak bisa buat apa-apa. Gitu. Aspalnya harusnya 10 cm, dibuat 2 cm, kita nggak bisa tegur. Karena kita jadi karena dia. Gitu. Artinya poin Bapak ini kalau seperti Bapak semua ini nanti tidak ada pemimpin Pak. Orang nggak punya duit semua untuk maju. Iya, tapi paling tidak kita juga ukur diri ya Pak Firdi. Jangan sampai kita terlalu dimayoritas oleh pihak tertentu. Paling tidak kita kalau mau maju kita punya modal. Tetapi juga jangan kita berjudi. Karena saya keluar modal, ketika saya maju saya untuk mencari berjuang untuk mengembalikan uang saya. Berarti sifat pengabdian untuk masyarakatnya ada di mana? Berarti Anda hanya berjudi di situ. Siap. Saya pun punya pandangan sama Pak. Artinya di suatu waktu nanti misalnya kalau saya pensiun, kalau saya punya duit cukup untuk maju dengan uang saya sendiri dan lain-lain, mungkin saya berani untuk membaktikan diri saya selepas ini PNS misalnya. Tapi kalau tidak kemudian didorong oleh pihak lain dan pihak lain menggunakan itu menyandera kita di kemudian harinya, mohon maaf, mendingan kita mengakhiri pekerjaan kita sebagai pensiunan yang biasa-biasa saja. Saya kira begitu. Menjadi teladan yang tidak harus menjadi pemimpin kan? Artinya kalau Pak Firdi untuk membangun daerah kan tidak harus di situ. Tidak harus sebagai bupati. Tidak harus sebagai bupati. Tidak harus sebagai DPR. Tapi bagaimana berkontribusi pada rakyat masyarakat kecil? Contoh Pak sekarang kita berikan sedikit pembinaan. Itu kan bagian daripada kita untuk berkontribusi membangun daerah itu. Tapi kalau kita maju ke dalam sebagai bupati atau wali kota atau DPR, tapi ternyata masyarakat kita tidak ada perubahan tingkat kehidupan lebih baik, pertanyaannya kita hadir untuk apa? Hanya menambah beban pada saatnya nanti. Luar biasa. Demikian percakapan yang luar biasa menarik dengan Bapak Robert Rero, pensiunan Widya Suara dari pemerintah Provinsi NTT. Dan sekaligus penulis buku Cara Jitu Mengubah Mindset Menghadapi Tantangan Global, perpaduan intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Sudah berlangsung kurang lebih 40-an menit dan ini percakapan yang menarik. Kami berharap para kandidat calon gubernur, wakil gubernur, calon kepala daerah di tingkat NTT mendengarkan ini. Percakapan ini jangan dianggap sia-sia belaka, tapi gunakan
untuk kemudian pada akhirnya menjadikan basis-basis ilmu pengetahuan yang dimiliki yang dalam kategori sebagai intellectual quotient-nya, kemudian lanjutkan dengan soft skill di emotional quotient dan pengalaman spiritual quotient yang digunakan untuk kemudian menjadi seorang pemimpin yang hebat yang mendengarkan suara rakyat. Karena kalian yang selalu menyampaikan bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan sampai orang NTT punya bercandaan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara karena uang. Ini yang harus kita akhiri kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Dan kami akhiri podcast orang kita. Demikian. Terima kasih banyak Bapak Robert. Terima kasih Pak Ferdi. Saya berterima kasih saya diberikan kesempatan untuk saya berbicara. Walaupun mungkin tidak berbobot, tapi ada niat hati. Sangat berbobot, Bapak. Ya. Dan terutama bagi saya, kalau saya sih, dengan ini saya belajar, Bapak. Sebagai calon pemimpin di masa depan, atau mungkin pemimpin untuk kalangan rumah tangga saya sendiri lah. Setidaknya bagi istri dan 2 anak saya sekarang ini, saya menjadi pemimpin yang coba menerapkan IQ, EQ, dan SQ tadi. Saya tadi sengaja nanya-nanya, terus saya sudah mencoba menerapkan itu. Saya berusaha bangun pagi, meskipun rumah saya dekat, untuk pagi-pagi merenung. Karena ada bukunya tuh, The 5 EM Club. Orang-orang yang selalu bangun pagi, dan mereka rata-rata sukses. Karena di pagi hari itu mereka mengevaluasi apa yang dilakukan kemarin, dan merencanakan apa yang dilakukan hari itu. Masa kontemplasi tadi. Dan saya di PNS ini, saya sampai tuntas di PNS ini. Ibaratnya kalau pangkalan golongan saya selesaikan, karena itu saya fokus. 4E ya? Iya. Itu kalau mentok tuh, kami PNS itu kalau sampai di level 4E itu udah paling tingkat tertinggi dari pencapaian seorang aparatur sipil negara. Jadi percakapan menarik, saya sebagai ASN yang masih aktif, masih panjang perjalanan saya belajar banyak dari Bapak Robert hari ini, berkaitan dengan cara mengubah mindset, cara berpikir yang keliru, yang membuat kita jadi malas, habit-habit kita yang keliru, yang menyebabkan kita tidak menerapkan, mengkombinasikan agar life balance tadi, keseimbangan dalam hidup. Agar seperti spidol yang tadi dicontohkan oleh Pak Robert, jangan hanya fokus sama jasmani, atau juga jangan hanya fokus rohani saja, tapi imbang. Untuk menjaga keseimbangan tadi butuh kontemplasi, mindfulness, dan itu rata-rata digunakan waktu di pagi hari. Demikian podcast orang kita. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua, atau selamat malam, atau selamat pagi, kapanpun Anda menyimak podcast ini. Terima kasih. Salam manis untuk Purba Mora tercinta. Terima kasih.